banyak yang kita lihat organisasi, baik itu organisasi kepemudaan, LSM dan yang lain-lain itu kan pola kaderisasinya kan sangat rendah. Apa tujuan Anda? Yang penting ada keinginan dan kemauan berorganisasi. Tidak masalah, kita mari bergabung. Kalau dulu memang ada kalimat yang sering meresahkan. Saya rasa kalau sekarang pemuda Pancasila tidak ada kata-kata meminta-minta. Selamat malam pemirsa, kembali dalam program One Man Show. Kali ini kita akan berdiskusi tentang pertumbuhan dan perkembangan OKP, bahkan Ormas yang ada di Kepulauan Nias. Kali ini kita akan mendengarkan seperti apa sebenarnya posisi-posisi keberadaan para OKP dan Ormas-Ormas yang ada saat ini di Kepulauan Nias, khususnya di Kota Gunung Sitoli. Banyak memang masyarakat sampai saat ini masih belum paham apa sebenarnya manfaat dan keberadaan sejumlah OKP dan Ormas-Ormas yang ada saat ini di beberapa wilayah, khususnya di Kepulauan Nias. Tentu kali ini kita akan membahas ini bersama rekan-rekan saya narasumber, dan telah hadir di sini. Yang pertama adalah Wakil Ketua Bidang OKK DPD KNPI Kota Gunung Sitoli, Bung Alex Telombanua. Selamat malam. Yang kedua, saya juga telah hadirkan di sini Bung Markus Hulu, Ketua DPD Ikatan Pemuda Karya Kota Gunung Sitoli. Selamat malam. Ya, malam. Dan yang terakhir adalah beliau ini adalah MPC Pemuda Pancasila Kota Gunung Sitoli, yaitu Bang Duwasa Telombano atau sering dikenal dengan KDH. Selamat malam ya Hobu. Ya, ini sedikit banyak pertanyaan sebenarnya ini para narasumber kami yang telah hadir di sini. Pertumbuhan OKP ataupun Ormas yang ada di Kota Gunung Sitoli khususnya, kadang-kadang banyak yang menafsirkan bahwa lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi yang saat ini berada itu, terkesan seolah-olah hanya menjadi bagian dari kepentingan-kepentingan elit yang ada di beberapa wilayah. Tentu untuk menjelaskan apa saja sebenarnya aktivitas bahkan fungsi-fungsi daripada OKP maupun Ormas-Ormas yang ada saat ini, tentu nanti kita akan bisa mendiskusikan secara bersama-sama. Mungkin untuk lebih awal, kami akan mengarahkan pertanyaan dulu kepada Bung Alexius Telombanua ya, selaku Wakil Ketua Bidang OKK DPD KNPI Kota Gunung Sitoli. Bisa nggak dijelaskan ini, Bung? Sebenarnya ada berapa OKP dan Ormas yang saat ini berada di Kota Gunung Sitoli? Dan keberadaan mereka ini apa sih yang menjadi bagian dari KNPI sendiri, di bawah naungan KNPI, dan Ormas seperti apa juga hubungannya dengan OKP-OKP yang ada di Kota Gunung Sitoli? Mungkin bisa ditanggapi. Oke, baik. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Sebenarnya yang paling tepat untuk menjawab pertanyaan ini adalah Kepala Bidang Ideologi di Kesbangpol Kota Gunung Sitoli. Karena selama ini yang selalu melakukan verifikasi dan pendataan OKP dan Ormas itu, LSM itu adalah Kesbangpol Kota Gunung Sitoli yang berada di wilayah pemerintahan Kota Gunung Sitoli. Tapi dari data yang kita punya di KNPI, OKP itu sendiri ada sekitar 8 sampai 15 OKP yang sudah ikut merekomendasikan para ketua atau pengurus DPD KNPI. Namun di beberapa waktu terakhir ada beberapa OKP yang sudah tidak aktif, ada OKP yang mencabut rekomendasinya. Jadi saat ini yang kita punya di KNPI itu 5 atau 7 OKP. Sedangkan Ormas sendiri, Ormas tidak kita tidak menjadi bagian dari KNPI, namun menjadi mitra KNPI dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kepemudaan. Memang saat ini yang kita harapkan sebenarnya yang terjadi di dalam kegiatan KNPI itu adalah pemuda ini atau OKP ini, organisasi kepemudaan ini menjadi pilar, menjadi tonggak, dan menjadi pengawal dari proses pembangunan yang ada. Kita harapannya sebenarnya dari KNPI bahwa OKP yang ada itu memunculkan ide sebagai pilar, memunculkan ide
dan menjadi implementator dari ide yang disiapkan. Namun itu dari tahun ke tahun terus berkembang, dan yang saat ini sebenarnya yang fokus banyak teman-teman di OKP itu fokus untuk kegiatan-kegiatan yang lebih bersifat sosial. Ya, kalau boleh tahu artinya kenapa memilih kegiatan yang bersifat sosial? Saat ini kan apakah ada persoalan dengan pemerintah ketika OKP-OKP ini kemudian mengambil peran dalam kegiatan-kegiatan sosial? Berarti kan ada yang tidak berjalan di sisi pemerintahannya. Dan bisa nggak diceritakan apa saja histori sukses dari OKP-OKP ini dalam gerakan sosialnya yang sudah dilakukan di masyarakat? Oke, baik, terima kasih. Sebenarnya tidak ada yang miss dari yang apakah itu dari pemerintah, karena OKP sendiri pemerintah bermitra dengan OKP dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Tidak ada yang salah. Namun ini menjadi bagian dari motivasi OKP untuk juga merasakan kehadirannya. Artinya masyarakat merasakan bahwa OKP ini ada. Salah satu kegiatan yang sangat dekat dengan masyarakat adalah kegiatan sosial. Cerita-cerita sukses di sini ada Bung Markus ya. IPK-nya dan SAPMA-nya mempunyai kegiatan-kegiatan akhir-akhir ini kegiatan sosial. Mereka menyumbangkan kursi roda kepada penyandang disabilitas di Kecamatan Gunung Soli Danui, Gunung Soli Utara. Dan begitu juga teman-teman dari MPC Pemuda Pancasila melakukan kegiatan-kegiatan pemberian sembako kepada masyarakat, apalagi di masa pandemik. Teman-teman yang lain di OKP, misalnya teman-teman di Gamki. Teman-teman Gamki itu saat ini sudah mendampingi ada satu keluarga di Desa Hilihau. Mereka membantu satu keluarga memberikan fasilitas rumah, dan bahkan informasi terakhir mereka membantu ada anak dari yang keluarga prasejahtera ini untuk disekolahkan. Ya, artinya bahwa kalau dari apa yang disampaikan, OKP-OKP yang ada ini sebenarnya tidak melatih atau tidak lebih fokus kepada bagaimana peningkatan kapasitas pemuda, justru melakukan peran-peran pemerintah yang semestinya melakukan bantuan sosial itu adalah peran pemerintah. Atau seperti apa? Sebenarnya itu berjalan bersama ya, berjalan bersama. Peningkatan sumber daya juga meningkatkan, karena misalnya KNPI melaksanakan BIMTEK atau pelatihan. Terakhir 1 tahun yang lalu kita buat pelatihan, ini kan sudah era teknologi, sudah digitalisasi. Kita melatih teman-teman yang anak muda atau teman-teman dari OKP itu untuk di bidang UMKM. Malah kita sudah melakukan mitra dengan UPTD Dana Bergulir bagi teman-teman yang mau untuk menjadi bagian dari UPTD Dana Bergulir yang melakukan usaha, itu sudah kita fasilitasi. Malah kita sudah buat pelatihan. Jadi itu beriringan sebenarnya, hanya memang tidak terlalu banyak ekspos kegiatan-kegiatan yang, karena masing-masing teman-teman sebenarnya juga sudah buat di OKP sudah buat pelatihan-pelatihan atau peningkatan sumber daya itu. Ya, terima kasih. Mungkin kalau tadi kita mendengarkan cerita OKP, saat ini ada banyak perubahan ya, seperti PP dan IPK sendiri sudah masuk ke level ormas gitu. Mungkin Bung Kadeha ini bisa menjelaskan apa yang membuat kemudian Pemuda Pancasila ini beralih dari OKP menjadi ormas, dan kemudian apa yang ingin dicapai dan diperjuangkan dalam gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Pemuda Pancasila sendiri khususnya di Kota Gunung Sitoli. Baik, terima kasih. Pertama dulu, memang sebelumnya dulu Pemuda Pancasila adalah OKP. Searah dengan berjalannya waktu, maka para petinggi dari pimpinan yang di pusat memandang perlu bahwa Pemuda Pancasila ini sudah harus bersinergi dengan pemerintah, maka dijadikan ormas sebagai mitra untuk menjalankan, membantu pemerintah. Maka di tubuh Pemuda Pancasila ada SATMA, Satuan Pelajar dan Mahasiswa, yang menjadi OKP yang bergabung dengan KNPI. Sementara Pemuda Pancasilanya langsung menjadi ormas. Jadi tujuannya itu adalah membantu masyarakat, memberikan kontribusi pemikiran, baik di dalam bantuan atau tentang pengertian atau tentang hukum, membantu juga melakukan sarasehan-sarasehan dalam fungsinya sebagai pemuda Pancasila yang selalu mengawal kebinekaan, mengawal Pancasila sebagai
dasar negara, dan menjaga persatuan. Itulah fungsi-fungsi yang kita lakukan di tengah-tengah masyarakat. Karena pada zaman sekarang ini banyak sekali faksi-faksi yang ada di tengah-tengah masyarakat, maka kita itu sebagai organisasi terpimpin tentu bersama-sama dengan pemerintah untuk melakukan pencerahan, pemahaman tentang ideologi Pancasila di tengah-tengah masyarakat, yang terutama bahwa kebinekaan itu adalah sasaran daripada utama. Walaupun kita itu berbeda-beda, tapi satu, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara untuk faktor ekonomi khususnya di Kota Gunung Stoli ini, kita memang dari pemuda Pancasila memang belum sampai ke arah sana. Ini juga sepertinya terjadi miskomunikasi dengan pemerintah, sepertinya jalan-jalan sendiri. Kita juga pemuda Pancasila jalan sendiri sebagai ormas kemasyarakatan dan memang bersinergi. Tetapi sepertinya ada hal dalam tanda kutip yang memang tidak bisa bersama-sama. Jadi ini juga yang perlu harus kita perbaiki bersama. Terus terang kalau MPC Pemuda Pancasila Kota Gunung Stoli waktu pilkada kemarin itu mendukung penuh pemerintahan yang ada sekarang. Tetapi pasca pandemi ya COVID-19 ini tentu apa yang mau kita katakan. Tentu ini yang harus kita hadapi bersama dulu. Bagaimana caranya agar pandemi ini tidak merongrong seluruh sendi kehidupan. Tentu program pemerintah tentu harus vaksin, jaga jarak, pakai masker. Jadi program Pemuda Pancasila yang selama ini sudah melakukan hal-hal bersama dengan struktur yang ada, membagikan masker, melakukan sarasen-sarasen terutama di dalam tubuh keluarga besar Pemuda Pancasila Kota Gunung Stoli. Dan itulah hal-hal yang memang sudah kita lakukan. Tetapi secara follow up, secara menyeluruh bergandengan tangan dengan pemerintah, itu yang memang masih belum secara nyata dan kita lakukan bersama. Mungkin ke depannya juga ada terketuk pimpinan dari daerah ini untuk menggandeng seluruh elemen masyarakat, terutama ormas-ormas kepemudaan, ormas pemuda Pancasila, agar sama-sama melakukan hal-hal yang terbaik dan program-program yang memang untuk membangun kekaryaan dan perekonomian Kota Gunung Stoli yang khususnya ini adalah kota jasa. Terkait dengan persoalan keberadaan ormas, mungkin bisa diceritakan ini Bang. Sebenarnya roh ormas ini dibangun seperti apa awalnya? Sehingga ketika PP sudah beralih di sisi ormas, yang diperjuangkan itu sebenarnya apa yang harus diperjuangkan? Terlepas bahwa tadi aktivitas seperti kerjasama dengan pemerintah, bahwa ada gerakan-gerakan sosial, saya rasa semua elemen bahwa semua juga organisasi melakukan hal yang sama. Tapi apa yang membedakan kemudian ormas-ormas seperti Pemuda Pancasila dan IPK ini itu keberadaannya bermanfaat di tengah-tengah masyarakat, khususnya di Kota Gunung Stoli saat ini? Kalau kita melihat dari sejarah, terbentuknya Pemuda Pancasila itu 28 Oktober tahun 1969 setelah pasca PKI dibubarkan. Nah, untuk membantu kinerja pemerintah di tengah-tengah masyarakat, maka hadirlah Pemuda Pancasila. Searah dengan perkembangannya sampai selesai zaman masa Orde Baru dan sekarang adalah masa zaman reformasi, maka hal-hal yang selama ini tertutupi di tengah-tengah masyarakat, maka Pemuda Pancasila ini bagian daripada pemerintah yang tidak dapat dipisahkan, yang dapat menerangkan apa tujuan dan haluan-haluan negara kepada masyarakat, khususnya kepada keluarga besar Pemuda Pancasila. Dan selalu mengedepankan bahwa Pancasila itu adalah dasar negara, ideologi negara yang dapat mempersatukan perbedaan-perbedaan ideologi untuk mencapai bahwa Indonesia ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Mengingat hierarki latar belakang yang sudah ada, tentu kita sekarang pengurus-pengurus yang ada di daerah tentu hanya melanjutkan hal-hal yang sudah ditetapkan oleh haluan organisasi dalam implementasinya di tengah-tengah masyarakat untuk membangun sinergitas bersama dengan pemerintah. Ya, itu mungkin dari Pemuda Pancasila ya, mungkin dari Bung Markus ini. Dengan beralihnya
IPK sendiri menjadi ormas juga, sebenarnya apa peran-peran para ormas-ormas ini dalam mendukung masyarakat khususnya yang ada di Kota Gunung Sitoli? Bahwa kalau kita mendengarkan tadi bahwa ada KNPI yang membawahi beberapa OKP, kemudian ada Pemuda Pancasila, apa yang sebenarnya membedakan antara ormas A, ormas B? Nah, kalau kita melihat bahwa keberadaan ini sama, lalu kenapa harus terlalu banyak kemudian berkembang ormas-ormas ini? Roh awal kemudian yang membangun ormas ini bisa terus bertumbuh, apa yang mau dicapai dari sisi kegiatan-kegiatannya sebenarnya? Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan untuk kita IPK Kota Gunung Sitoli. Jadi sedikit kami ceritakan bahwa organisasi kepemudaan Ikatan Pemuda Karya di Kota Gunung Sitoli kita baru sumur jagung untuk hadir baru sekitar 1,5 tahun, mau 2 tahun nanti bulan 2 ini. Jadi mungkin penyampaian Bung Wanmen tadi mengenai kenapa adanya perbedaan. Jadi sebenarnya mungkin itulah tanda-tandanya bahwa sebuah kemajuan di sebuah negara kita ini adanya perbedaan. Terkait ormas dan OKP lahir begitu banyak, ya mungkin itu karena adanya ide-ide cemerlang dari seorang pemimpin. Dia juga mau membangun organisasi yang dia pimpin. Istilahnya bagiannya juga dia mengembangkan terus sayap-sayap organisasi yang dia punya. Saya rasa kalau terkait fungsi kita mungkin ada visi misi masing-masing organisasi. Cuman kalau kita organisasi IPK di Kota Gunung Sitoli terus kita gelorakan kepada anggota bahwa kita ini fungsi kita sebagai organisasi kepemudaan dan sebagai wadah pemersatu para pemuda yang berada khususnya di Kota Gunung Sitoli. Dan mungkin kita hadir mungkin baru 2 tahun, namun sedikitnya sudah kita berbuat ya mungkin kegiatan sosial, olahraga, dan bahkan terakhir kemarin yang pada saat Dirgahayu RI ke-76 kita lakukan bakti sosial, bagikan sembako, kursi roda, dan juga Dirgahayu IPK kemarin terakhir 28 Agustus yang ke-52 kita juga terus bagikan sembako dan bagikan kursi roda. Mungkin itu adalah salah satu menggerakkan juga jiwa-jiwa muda yang milenial untuk terus melakukan hal-hal yang terbaik. Biar kita juga menjadi contoh dan panutan di tengah-tengah masyarakat. Bahwa kita hadir bukan untuk meresahkan masyarakat, tapi bagaimana kita hadir untuk memberikan solusi, membantu orang-orang yang lemah. Apalagi di situasi pandemik COVID-19 saat ini. Mungkin pasti banyak orang-orang yang sangat membutuhkan, baik uluran tangan para donatur, baik dari OKP Ormas yang mau berbagi rezeki pada saat pandemi ini. Memang kita lihat bahwa pada saat ini memang ekonomi sangat sulit. Jangankan untuk memberi, kita mendapatkan saja untuk hasil untuk kehidupan sehari-hari mungkin berkecukupan. Namun kalau prinsip kita di IPK, kita adanya saling kerjasama antara anggota dan pengurus. Kita terus bagaimana cara untuk bisa mengumpulkan dana untuk membagikan kepada sesama. Dan mungkin terkait tadi perbedaannya, itulah warna sari istilahnya di sebuah daerah, sebuah provinsi, di negara kesatuan Republik Indonesia ini adanya banyak ormas OKP. Bahkan kita lihat sekarang ini mulai lahir ormas-ormas OKP yang lain. Bahkan saya lihat ada beberapa ormas OKP yang mungkin akan bermunculan. Dan secara khusus di Kota Gunung Sitoli inilah tanda-tanda kemajuan bahwa kota kita ini akan maju dengan adanya perbedaan ormas OKP. Tapi perbedaan itu bukan berarti kita bermusuhan. Tapi kita jadikan menjadi sebuah tali silaturahmi, bisa menjalin kekompakan dan terus menjalin
komunikasi. Ya, terkait dengan beberapa kegiatan tadi, artinya bahwa apakah kemudian IPK ataupun Pemuda Pancasila yang saat ini sudah menjadi ormas dengan beberapa gerakan sosial bahkan yang dalam rangka membantu masyarakat, apakah ini kemudian sumber-sumber anggaran yang diberikan ke masyarakat ini memang betul-betul ini anggaran dari IPK atau Pemuda Pancasila sendiri atau dari mana? Artinya kalau kemudian ini hanya mengambil dari A mengarahkan ke B, saya rasa bahwa fokus terhadap dalam rangka membantu dan membangun itu kan belum pas ya menurut saya. Bahwa maaf, saat ini yang ada terlihat di masyarakat itu justru keberadaan beberapa ormas yang kita sampaikan tadi justru sedikit dalam tanda kutip ada indikasi aksi premanisme yang muncul di masyarakat. Bahwa contoh bahwa di beberapa kawasan perebutan lahan parkir, kemudian banyaknya aktivitas-aktivitas. Nah, bagaimana kemudian teman-teman menyikapi hal seperti ini? Ya baik, mungkin tadi Bung menyampaikan bahwa adanya bagaimana kita menyampaikan seperti bantuan atau bagaimana, seperti apa. Kita sebenarnya ya, anggaran kita sebenarnya dari pusat tidak ada. Ini adalah kerjasama antara anggota, pengurus, dan juga ada simpatisan kita di IPK ini yang mau untuk membantu menyalurkan apa yang menjadi apa yang mereka salurkan untuk masyarakat yang lemah. Ya, Jadi sedikit saya potong. Kalau berarti ada dukungan dari anggota ormas-ormas ini, berarti yang tergabung dalam ormas ini semestinya adalah orang-orang yang sudah punya kemampuan secara finansial, sehingga ketika ada sesuatu yang harus dilakukan, bahwa ini akan dihimpun dari teman-teman itu sendiri. Kalau saya tidak salah tangkap, itu yang dimaksud dengan Bung Markus? Ya, sedikit saya gambarkan bahwa sebenarnya kita yang tergabung di organisasi ini bukan harus orang yang punya finansial, tapi itulah bentuk kepedulian kita kepada organisasi, dan juga itu adalah bentuk kerjasama kita dalam organisasi. Jadi sebenarnya kita tidak memaksa, barang siapa yang memiliki rezeki ya silakan berbagi, karena itu pemahaman yang kita kasih bahwa kehidupan kita ini memang belum istilahnya melebihi, tapi minimal masih banyak orang-orang di bawah kita ini yang sangat membutuhkan dibanding kita. Makanya kita bangun dalam sebuah organisasi itu bagaimana kita saling peduli kepada sesama. Ya, artinya apa manfaat kemudian ketika orang harus masuk di dalam ormas Anda, contohnya IPK atau Pemuda Pancasila, sehingga seperti saya sebenarnya ingin bergabung dengan IPK gitu. Yang membuat saya itu harus tergabung ke dalam sana, apakah karena saya tadi punya finansial untuk bisa membantu orang, atau memang hal-hal yang lain sehingga orang itu tertarik dan mau bahkan merasa butuh akan ormas-ormas ini? Ya, baik. Sebenarnya bukan masalah harus punya finansial. Yang gabung itu sebenarnya kadang-kadang kita di IPK, sekarang kita tidak cari orang lagi, bahkan mau hubungi ingin bergabung. Tapi satu sisi saya sampaikan bahwa apa tujuan Anda? Yang penting ada keinginan dan kemauan berorganisasi. Tidak masalah, kita mari bergabung. Dan sebenarnya kita di organisasi IPK ini, kita rata-rata kawan-kawan ingin bergabung, ingin bagaimana kita selalu ada seperti bisa kita ada kekompakan dalam suka maupun duka. Jadi kita selalu hadir sehingga rasa kekompakan antara anggota itu ada, seperti kita ini memang tidak sadar tapi sudah menjadi saudara yang tergabung dalam organisasi kepemudaan Ikatan Pemuda Karya di Kota Gunung Sitoli. Ya, kalau saya gambarkan kemudian bahwa ormas ini sebenarnya hanya untuk tempat berkumpul ya jadinya ya. Bahwa tidak ada sesuatu yang menjadi urgent yang harus dilakukan dengan apa yang disampaikan tadi. Mungkin Bung Alex bisa menanggapi nggak apa yang disampaikan jadi dengan begini, pertanyaan yang sama gitu. Memang di 5 tahun lah terakhir ini fenomena solidarity spontan itu akhirnya muncul gitu. Dan ini lebih banyak kepada teman-teman yang ada di organisasi. Tidak saya batasi hanya di OKP. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan Bung Markus tadi mengenai bahwa di dalam ini tidak selamanya bahwa mereka punya finansial. Tetapi yang
istilah gotong royong itu ada di waktu-waktu tertentu. Jadi ada aksi yang spontan dari bersama-sama untuk mengumpulkan ini. Kemudian memang tadi terkait ada simpatisan. Ada simpatisan yang akhirnya dia simpatik ya mungkin bukan hanya karena IPK-nya atau Pemuda Pancasilanya, tapi ada orang-orang tertentu yang di dalamnya yang dia jadi simpatik dan dia menyalurkan bantuannya. Memang tidak bisa dikatakan bahwa masuk ke organisasi atau ke OKP atau ke Ormas itu tidak ada yang urgen. Sebenarnya Ormas atau OKP itu kan sebagai satunya adalah sebagai tempat untuk proses pembelajaran. Kemudian kedua sebenarnya untuk berbagi ide. Memang sedikit ironi bahwa selama ini itu tidak terjadi. Itu tidak terjadi sebenarnya. Kenapa? Banyak yang kita lihat organisasi baik itu organisasi kepemudaan, LSM dan yang lain-lain itu kan pola kaderisasinya kan sangat rendah. Tidak adanya pendidikan. Kecuali teman-teman yang sebenarnya yang lebih terkumpul yang seperti teman-teman Gemeni, teman-teman Gamki, Pemkri. Mereka kan sudah punya kurikulum untuk melakukan kaderisasi atau pendidikan sehingga masing-masing anggota itu paham kenapa saya ikut organisasi ini. Namun di luar sana juga bahwa banyak organisasi yang tadi tidak melakukan hal yang sama untuk memberikan pendidikan. Karena bisa saja ada anggota yang akan kita tanya, kamu anggota mana? Oh, saya anggota IPK. Kamu tahu apa tujuan IPK? Bisa jadi bahwa dia tidak akan bisa menjawab karena motivasinya itu memang berbeda-beda motivasi, tapi ada motivasi yang saya tidak ingin kenal IPK, pokoknya uniform itu saya pakai. Intinya bahwa banyak yang tergabung dalam Ormas maupun OKP sebenarnya hanya ikut-ikutan tanpa memahami. Maka itu yang kita dorong juga. Sebenarnya itu keresahannya di KNPI sebenarnya. Dan saya lihat juga pemerintah memiliki keresahan yang sama bahwa masuk ke organisasi ini, ke OKP, ke Ormas ini, ya sebenarnya harus tahu. Ini saya mau ikut ini karena saya kenal organisasinya. Saya tahu apa perjuangannya Pemuda Pancasila, apa perjuangannya IPK. Saya tahu itu, maka saya akan masuk ke organisasi itu. Ya mungkin dengan Bung Gadeha ini bahwa banyak Ormas ataupun OKP saat ini memang banyak yang ikut di dalam itu hanya ikut-ikutan dan tidak tertutup kemungkinan seperti yang kita bilang tadi bahwa justru yang ada di real lapangan, justru yang ada itu adalah ada kesan aksi premanisme jadinya ketika melihat ormas-ormas ini. Kenapa itu terjadi kemudian? Baik, setiap organisasi tentu berbeda-beda cara memajukan kadernya. Baik itu pemahaman tentang hukum dan cara berbuat di tengah-tengah masyarakat. Khususnya di kita, di Pemuda Pancasila, kita ini tidak sedara tetapi lebih dari saudara. Itulah moto kita yang mendorong kita itu dapat berbuat bersama dengan kader-kader Pemuda Pancasila. Masalah soal dana kita itu gotong royong. Gotong royong bahwa kader Pemuda Pancasila ini tidak pernah kemana-mana, tetapi ada di mana-mana, di seluruh tatanan masyarakat. Mulai dari kuli bangunan sampai dia itu pejabat, di dalamnya ada kader Pemuda Pancasila. Dan rata-rata karena Ormas, mereka itu merintis sebuah usaha, merintis sebuah perjuangan, merintis sebuah politik dari tengah-tengah keluarga seperti ini. Maka dia dapat besar. Nah, dalam membangun ini soal pendanaan tadi mungkin memang ada keterbatasan. Namanya juga sumbangan simpatik. Tetapi tak terlepas dukungan kader-kader tadi. Tentu disitulah Pemuda Pancasila ini bisa berhumanisme, bisa bergerak, memajukan organisasinya di tengah-tengah masyarakat, khususnya Kota Gunung Stoli, bersama-sama membangun jati dirinya dengan dukungan secara gotong royong. Banyak juga yang mengatakan bahwa Pemuda Pancasila ini dulunya adalah premanisme. Itu dulunya, sekarang kita sudah menjadi ormas. Justru sekarang Pemuda Pancasila ini menjadi bengkelnya pemuda. Disinilah pemuda itu. Ibarat sebuah bengkel itu misalnya bengkel mobil. Nah, tak pernah ada mobil bagus yang baru keluar showroom masuk ke bengkel. Tetapi mobil rusak masuk ke bengkel. Nah, ini wadahnya. Kita akan mendidik mereka ini, baik itu dalam asimilasi hukum, pengenalan hukum, bagaimana juga mendapatkan kehidupan yang layak, bagaimana juga bisa bersahabat dengan masyarakat. Nah, di dalam tubuh Pemuda Pancasila ini di sini digodok. Ada pendidikannya,
dan orang-orang kepengurusan yang ada di dalam pengurus pemuda Pancasila yang ahli di bidangnya. Karena semua itu tatanan yang ada di dalam kepengurusan, ada yang ahli hukum, ada yang sudah sarjana yang memang punya spesifikasi tersendiri. Sehingga ilmu itu dibagikan kepada kader di tengah-tengah masyarakat untuk mengedukasi masyarakat. Sehingga mereka mengerti apa sesungguhnya bermasyarakat dan apa sesungguhnya berorganisasi. Memang ada juga kader yang hanya ikut-ikutan, tetapi kita harus mendidik mereka agar menjadi kader sejati yang militan, yang dapat membangun kebersamaan di tengah-tengah masyarakat. Mungkin ada satu case yang pernah dilakukan oleh pemuda Pancasila yang bisa menjadi rujukan bersama. Bahwa akibat kalau kita bicara bengkel, mungkin ada pernah tidak pemuda Pancasila yang ada di kota Gunung Sitoli ini melakukan terobosan dari yang rusak menjadi baik dan sampai di mana levelnya sampai saat ini? Ada tidak? Baik, saya tidak sebagai sekretaris MPC Pemuda Pancasila dan merintis memang mulai dari bawah searah dengan perjalanan karier sebagai pengurus Pemuda Pancasila. Memang tak terlepas ada memang teman-teman kader-kader Pemuda Pancasila yang selama ini misalnya karena proses hukum masuk penjara. Setelah keluar kita tampung, kita memberikan asimilasi, memberikan pencerahan bahwa inilah efek yang dilakukannya apabila tidak sesuai dengan proses hukum, undang-undang yang ada, bertindak premanisme. Nah tentu dalam hal ini, kalau ada pemuda atau masyarakat yang melakukan anarkis, kita itu tak perlu menjauhinya. Tetapi kita harus mendekati penuh dengan pelayanan kekeluargaan. Kita memang harus menyambut mereka, agar mereka di saat itu setelah proses hukum balik ke tengah-tengah masyarakat menjadi masyarakat yang humanisme. Jangan kita kucilkan. Ya, artinya kalau dari sisi yang disampaikan itu lebih kepada bantuan hukum. Nah, artinya yang saya mau sikapi adalah ada tidak orang yang dari awalnya ini memang belum bisa apa-apa, ketika diberdayakan, ketika diisi kembali menjadi orang yang bermanfaat dan berguna. Nah, kalau dari sisi level untuk membantu dari sisi bantuan hukum, saya rasa itu sah-sah saja. Bahwa di sana ada advokat, ada pakar hukum yang akan mungkin apa. Tapi kan ketika saya pertanyakan tadi, keberadaan ormas-ormas ini semestinya sudah sangat berdampak terhadap anggotanya ketika orang tergabung di dalam itu. Kan itu yang kita maksud. Saya melihat bahwa sampai saat ini ormas yang ada belum benar-benar terarah. Sebenarnya yang diperjuangkan ini apa? Kalau kita bicara bantuan hukum saat ini banyak advokat yang tersebar di wilayah ini. Kemudian kalau bicara persoalan gerakan sosial, ada pemerintah yang punya tanggung jawab di level itu. Ada dinas sosial contohnya. Kenapa teman-teman tidak mendorong pemerintah ketika melihat bahwa ada kekosongan dalam level itu? Nah ini yang saya bilang tadi, peran-peran ormas ini sebenarnya bermanfaat bagi masyarakat. Sejauh mana dampaknya keberadaan ini? Justru itu yang saya bilang tadi, yang terkesan seolah-olah sampai saat ini bahwa ada manuver-manuver dari ormas-ormas ini. Satu, itu tadi ketika ada kegiatan-kegiatan melakukan beberapa kunjungan-kunjungan ke para pelaku usaha. Dan ini sering meresahkan. Kemudian ada perebutan kawasan parkir. Nah, yang tergambar di masyarakat, keberadaan ormas ini hanya sebatas itu tadi, memanfaatkan momentum dan mempergunakan hal-hal yang memang bisa ada celah untuk bisa mengambil keuntungan. Itu yang saya coba sampaikan tadi. Jadi ini memang sejarahnya pemuda Pancasila ini memang punya catatan tersendiri, khususnya juga di kota Gunung Sitoli. Tetapi kita sebagai generasi milenial memang ini langkah-langkah yang harus perlu kita robah. Paradigma cara berpikir seluruh kader pemuda Pancasila itu memang harus setahap demi setahap kita sesuaikan dengan kondisi zaman, realita yang ada di tengah-tengah masyarakat. Tidak tertutup kemungkinan bahwa kader pemuda Pancasila ada 1-2 orang juga yang nyeleneh, yang keluar dari koridor. Tetapi kita harus dapat membentengi, itulah fungsi kita sebagai pengurus organisasi, memberikan mereka atensi pemikiran, mengingatkan dan selalu mengingatkan mereka untuk jangan keluar dari jalur. Kalau dulu memang ada kalimat yang sering meresahkan. Saya rasa kalau sekarang pemuda Pancasila tidak ada kata-kata meminta-minta. Karena kader pemuda Pancasila itu mulai semuanya ada. Jadi tidak bisa menyumbang secara materi, bisa menyumbang secara tenaga. Tidak bisa menyumbang secara tenaga, bisa menyumbang secara pemikiran. Itulah yang ada di dalam tubuh pemuda Pancasila. Ini juga sebetulnya harus bersinergi dengan pemerintah. Nah, ini sepertinya juga ada komunikasi yang tidak nyambung, tidak selaras. Ini sepertinya
kita itu pemuda Pancasila yang selalu mengulurkan, selalu memohon. Padahal ini memang tugas bagian daripada pemerintah. Seluruh stakeholder harus merangkul. Tetapi terakhir ini mungkin karena pasca pandemi ini kurang terjalin dengan baik. Sepertinya ada gap pemisah. Mungkin karena pandemi dan dilarang ngumpul-ngumpul, ada batasan pertemuan sehingga membuat hal-hal ini tidak bisa terlaksana dengan baik. Dan ini memang tugas fungsi tanggung jawab kita semua untuk bersama-sama. Ada kelemahan setiap organisasi, tetapi ada juga keuntungannya. Makanya kita harus berpikir ke depan bagaimana organisasi kita ini semakin dicintai masyarakat, dikagumi oleh masyarakat. Banyak kader-kader kita, khususnya di Pemuda Pancasila, yang bisa kita buat itu mencari lahan. Seperti tadi kita dengan IPK, memang kita membantu pemerintah di dalam menertibkan Kota Gunung Sitoli dalam bentuk menjaga perparkiran. Tetapi teman-teman yang memang lagi butuh, memang kita bisa berkaryakan di situ. Tidak ada jargon-jargon bahwa terjadi bentrok di dalam ini. Kadang-kadang juga masyarakat karena menganggap remeh petugas parkir. Itulah yang terjadi, tidak mengerti bagaimana di mana parkir dengan baik. Begitu diatur malah mencak-mencak. Ya otomatis juga kader kita yang di lapangan karena kepanasan terik matahari sehingga kadang-kadang terjadi bentrok. Khusus dengan Kota Gunung Sitoli, IPK dengan PP itu tidak pernah ada masalah. Kita rujuk-rujuk saja. Karena tidak ada, karena kita semua adalah selevel dan semua teman. Berbeda di beberapa kota yang lain. Kita ini semua di Kota Gunung Sitoli ini saling keluarga. Ada ponakan, ada sibaya, ada semua keluarga. Jadi tidak bisa terjadi bentrokan-bentrokan fisik. Perbedaan pendapat iya, disitulah kita itu yang membedakan untuk memajukan organisasi kita di tengah-tengah masyarakat. Ya, kalau boleh tahu mungkin Bung Markus, setiap ormas ini memiliki program yang memang sudah jelas per tahunnya atau seperti apa? Sehingga agenda-agenda setiap ormas itu benar-benar bisa kita mengikuti dan kita paham. Artinya banyak tadi anggota-anggota hanya ikut-ikutan. Bahwa itu yang terjadi, yang disampaikan tadi. Ada tidak? Dan seperti apa penyusunan program itu melibatkan siapa dan kemana arahnya? Ya mungkin terkait yang disampaikan Bung bahwa mungkin kita program kita tiap masing-masing ormas OKP pasti ada. Istilahnya seperti apa itu kan kita mempunyai mungkin ADRT setiap organisasi. Namun kalau kita IPK di Kota Gunung Sitoli ya membuat konsep atau program tersendiri sehingga kita mungkin ada target-target ke depan bagaimana juga bisa memajukan organisasi kita mungkin dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat. Mungkin itu sudah kita lakukan juga dari IPK dan bagaimana juga organisasi kita ini semakin dicintai oleh masyarakat dan juga kita bukan karya kata tapi karya nyata karena itu adalah sebuah misi daripada IPK bahwa kita bukan karya kata tapi karya nyata. Jadi sehingga kita organisasi ini dalam gabungan sebuah organisasi ini ada beberapa pemuda. Tapi kalau dibilang organisasi kepemudaan tidak juga karena kita bergabung ada yang umur 50-an. Jadi sebenarnya kita memang welcome. Mayoritas dari tingkat bawah, menengah, ke atas kita semua rampung. Bahkan di kader-kader kita IPK banyak juga di sana yang bahkan ada wakil ketua DPRD provinsi, ada yang DPRD. Jadi sebenarnya betul yang disampaikan Bung KDH tadi dari PP bahwa kader-kader kita ini juga ada yang akan bisa masuk ke level mungkin pejabat atau bagaimana. Ya mungkin Bung Alex dengan mendengarkan dan melihat posisi ormas saat ini yang ada di Kota Gunung Sitoli, Anda menilainya seperti apa? Apakah memang ini betul-betul saat ini lagi sangat dibutuhkan di masyarakat atau seperti apa? Oke, pertama dulu harus ada kita harus ada pembatasan ya. Pertama tadi bahwa sebenarnya kan ada stigma yang harus dihilangkan. Ya. Stigmanya adalah ormas OKP itu bukan penghasil premanisme. Ya. Tetapi kalau ada yang premanisme di situ itu oknum, tidak bisa organisasinya. Memang stigmanya bahwa dari dulu masyarakat itu selalu berasumsi bahwa si A ini adalah pemuda Pancasila. Saya lihat dia ada kemarin di sekretariat.
misalnya. Tapi dia buat onar di luar dari itu sudah disebut pemuda Pancasila. Memang itu yang harus dihilangkan dulu. Untuk melihat bahwa sebenarnya di desa sana hanya memang itu tidak terdokumentasi, tetapi di sana mereka melakukan hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik mereka lakukan. Mereka bisa saja misalnya mendukung program pembangunan desa. Tapi kan dia yang baik itu dia dikenal sebagai si A-nya. Tapi ketika dia buat onar di kota, dia sudah dilihat sebagai ormas atau OKP. Itu yang harus dihilangkan dulu. Bahwa memang tidak lagi zamannya sekarang, zamannya soal premanisme. Bahwa itu terjadi di ada kasus yang terjadi, itu oknum. Tidak bisa kita bahwa itu adalah pemuda Pancasila. Kenapa? Karena memang di media sosial kita bisa lihat bahwa teman-teman OKP Ormas ini sebenarnya ada rapat yang menentukan kita tahun ini membuat kegiatan ada 5 kegiatan atau 7 kegiatan. Itu pasti akan bisa kita cek di media sosial. Hanya memang kelemahannya adalah itu kadang-kadang banyak yang tidak tahu apa program kita di tahun ini. Jadi akhirnya yang terjadi muncul kegiatan di dalam kegiatan. Nah, apalagi di masa pandemik, sebenarnya kalau di masa pandemik teman-teman di Ormas atau di OKP ini punya program untuk melatih anggotanya, mensosialisasikan apa perjuangan organisasinya, pasti ada. Tetapi ya ini masa pandemik. Kenapa bisa saya berani mengatakan itu? Karena sebelum pandemik itu terjadi. Teman-teman terakhir kan teman-teman di IPK. Walaupun yang melakukan itu adalah Sapmanya, melakukan kegiatan seminar di museum tentang organisasi itu. Jadi di situ ada kegiatannya. Cuma yang memang ya ini tadi kelemahan kita adalah mendokumentasikan kegiatan kita itu lalu disosialisasikan kepada masyarakat sebagai hal-hal yang baik. Tapi tetap bahwa stigmanya sehebat apapun ormas ini atau OKP ini tetap stigma tadi. Nah, persentasenya terkait dengan kegiatan positif dan yang kita tanda kutip tadi negatif, ada berapa besar kecilnya persentasenya? Tidak bisa kita presentasikan karena itu adalah oknum. Nah, makanya saya bilang nggak bisa rame-rame. Kalau kita bicara di mata publik saat ini kan lebih banyak melihat itu mungkin agenda atau kegiatan di dalam ruangan atau di dalam satu kawasan. Tetapi kan banyak aktivitas di luar ini, itu yang saya sampaikan tadi. Seperti apa kemudian teman-teman Ormas atau OKP-OKP ini bisa meyakinkan publik kemudian bahwa inilah yang menjadi prioritas kegiatan-kegiatan yang bermanfaat kepada masyarakat. Nah, makanya sampai saat ini kita kan belum melihat bagaimana kemudian Ormas ini memberdayakan anggotanya. Saya belum ada mendengarkan bahwa ketika saya tergabung dengan IPK contohnya atau dengan PP, saya tergabung di situ, saya mungkin tertingkatkan secara kapasitas, secara pribadi. Mungkin ketika saya masuk ke dalam sana, saya mau butuh bagaimana saya bisa menjadi seorang pengusaha yang benar-benar jadi. Kan gitu. Bagaimana cara berusaha yang benar, bagaimana saya bisa menjadi seorang yang miliarder jadinya dari awal proses ini. Nah, justru yang ada adalah tergambarkan hanya kegiatan-kegiatan sosial yang terkesan bahwa itu adalah hanya formalitas kemudian. Ya, gimana jadi menanggapinya? sebenarnya itu jadi masalah kita sebenarnya, masalah bersama. Ya, soal tadi bahwa tidak ada satu organisasi yang kita lihat bahwa mereka membina anggotanya untuk misalnya menjadi handicraft, untuk membuat kerajinan tangan misalnya. Belum kita lihat sampai hari ini. Itu betul. Fenomenanya itu. Lalu fenomena yang muncul apa? Ya, itu tadi kegiatan seremonial, kegiatan sosial. Kenapa itu menjadi primadona bagi Ormas atau OKP itu untuk melakukan kegiatan itu? Karena itu langsung ke masyarakatnya. Artinya jualannya, isu yang dijual itu lebih cepat tersampaikan daripada tadi melatih yang 3 bulan melatih anggotanya untuk buat bengkel misalnya atau mekanik, dilatih menjadi mekanik. Itu kan lama prosesnya. Kalau ini kan cepat. Nah, artinya itu yang saya maksud tadi. Selama ini berarti gerakan Ormas tidak pernah mendeteksi atau menganalisa. Tapi kita tidak pernah, jangan sampai kita mengatakan tidak ada. Jadi gini, kalau bicara hanya formalitas kemudian, justru yang saya bilang tadi, kenapa teman-teman ini tidak mengadvokasi pemerintah ketika bicara persoalan gerakan sosial? Di sana ada pemerintah yang bertanggung jawab. Kenapa? Pemerintah itu punya anggaran, punya kewenangan, punya infrastruktur. Kenapa kemudian pemerintah tidak didorong? Kalau tadi ada kekurangan pemerintah, kehadiran teman-teman karena memiliki kapasitas, bahkan tadi sampai bicara hukum mereka punya. Kenapa ini tidak didorong? Justru mengambil peran, artinya keberadaan mereka semestinya adalah bagaimana mengisi kekosongan
kelemahan ini agar pemerintah bisa berjalan. Dan ini saya rasa justru mereka mengambil alih pemerintah. Dan apa benar ormas ini kemudian sanggup menjawab persoalan masyarakat, kebutuhan masyarakat? Coba ditanggapi. Ya, bahwa itu misalnya, saya ambil kasus ya, di Pemuda Katolik. Kita mencoba kemarin, kita ada komunitas Sahabat Nose. Yang tujuannya mengajak teman-teman pemuda Katolik yang bergabung di OKP Pemuda Katolik untuk belajar bertani. Tapi representasi orang yang mau berminat, karena ini kelompok pemuda, sangat kecil. Malah bisa jadi tidak ada yang berminat untuk dilatih menjadi seorang petani. Itu yang menjadi kenapa? Karena sebenarnya ada yang salah berorientasi kita berorganisasi itu untuk apa? Itu yang salah. Berarti Kembali lagi bahwa ada yang mau karena melihat uniformnya. Melihat pemuda Pancasila, itu dengarnya kompak. Maka saya ikut di situ. Atau saya mau melihat, oh di situ sekretarisnya Bung KDH. Oh saya ikutlah karena Bung KDH saya kenal orangnya. Jadi orientasi bahwa saya ingin belajar dan berkembang di organisasi itu yang lemahnya. Ya, berarti dari yang Anda sampaikan bahwa sampai saat ini sebenarnya ada yang salah dengan ormas ini dalam... Bukan salah, tapi ada yang tidak dilakukan. Ya, Ada yang tidak bahwa dilakukan. ketika tidak dilakukan maka itu adalah menimbulkan kesalahan. Ketika banyak orang kemudian yang hanya ikut-ikutan, hanya melihat uniform, hanya melihat karena satu kelompok orang dan dia hanya bereforia untuk bisa masuk ke dalam sana tanpa Itu lebih harus banyak. mewujudkan. Itu lebih banyak. Artinya sampai saat ini teman-teman ormas ini punya tanggung jawab besar ini. Bahwa sampai saat ini keberadaan teman-teman ormas ini sebenarnya belum sangat dibutuhkan dan belum sangat dirasakan. Akibat itu tadi, banyak peran yang harus dilakukan tapi tidak dilakukan oleh teman-teman ormas. Dan itu disampaikan tadi, banyak sampai saat ini yang tergabung di dalam itu hanya sebatas ikut-ikutan, tidak tahu mau kemana dan mau berbuat apa gitu. Sedikit saya tambahkan bahwa kemajuan organisasi apapun di mana-mana di seluruh Indonesia tanpa peran serta pemerintah maka tidak akan berkembang. Bukan hanya di Kota Gunung Sitoli ini, di semua daerah, di seluruh elemen, di daerah manapun di Indonesia ini. Peran pemerintah itu yang utama, harus bersinergi dengan organisasi kemasyarakatan yang ada. Karena fungsi daripada organisasi kemasyarakatan itu adalah sebagai mitra, membantu juga pemerintah. Jadi ada hubungan kerjasama. Bagaimanapun organisasi itu membuat program yang sangat membantu masyarakat, tapi tanpa dukungan dari pemerintah memforce kegiatannya juga yang bersinergi bersama-sama apa yang diharapkan oleh masyarakat. Karena begini persoalannya, di tengah-tengah masyarakat, organisasi kemasyarakatan tahu karena lebih dekat kepada masyarakat. Tapi pemerintah ini kan punya program tersendiri yang menurut kacamata pemerintah bahwa seperti sekarang bahwa yang diutamakan itu adalah bagaimana COVID-19 ini tidak terlalu dirasakan oleh masyarakat. Fokus. Tapi kalau pemerintah mengatakan bahwa hubungannya juga dengan infrastruktur tidak bisa dipisahkan, maka sepertinya rancu. Coba kalau fokus bagaimana membangun ekonomi masyarakat karena COVID. Bagaimana sekarang pemerintah itu seluruh masyarakat Kota Gunung Sitoli bisa tervaksin. Ini vaksin contohnya sekarang terpetak-petakan, hanya beberapa wilayah saja. Ya, tapi kalau saya melihat kemudian terkesan bahwa ormas ini kehilangan roh. Seolah-olah ormas ini yang saya tidak tahu apakah ormas ini independen atau berada di bawah pemerintah yang harus bergantung dengan pemerintah sehingga dalam melakukan kegiatan harus berpatokan dengan pemerintah. Ini posisinya independen atau seperti apa? Khususnya pemuda Pancasila independen. Tapi bermitra dengan pemerintah, mendukung pemerintah, itu memang suatu kewajiban, keharusan. Karena dia tadi melihat figur secara personal bahwa yang diutus menjadi pemimpin di suatu daerah khususnya Kota Gunung Sitoli ini adalah masyarakat yang memang tahu berempati dengan masyarakat. Berarti ormas-ormas yang saat ini berada ini berafiliasi dengan politik atau seperti apa? Ya boleh dikatakan iya, boleh juga dikatakan tidak. Tetapi tujuannya yang penting sama-sama membangun. Apakah dibenarkan di dalam aturan ADRT-nya bahwa ormas-ormas yang ada ini berafiliasi dengan politik? Oh, di dalam ADRT tidak ada pembatasan. Karena sepanjang tujuannya itu untuk kemakmuran, kemajuan masyarakat, maka tidak ada masalahnya. Apalagi kalau memang kader, misalnya kader pemuda Pancasila, itu jadi pemimpin suatu daerah, menjadi wali kota. Itu udah lebih bagus karena lebih
dekat pendekatan humanismenya di tengah-tengah Ya, masyarakat. tetapi tidak dalam konteks politik praktis ya. Artinya kalau tadi dalam tubuh satu organisasi ada yang mungkin bisa menjadi pemimpin itu sah. Karena setiap warga negara Indonesia berhak untuk dipilih dan menjadi pemimpin. Tetapi yang saya mau katakan, di dalam keberadaan ormas, dalam programnya dan independensinya, terkesan bahwa tidak terlepas dari bayangan pemerintah dan bahkan bayangan politik. Sehingga ini kemudian justru terkesan apa yang disampaikan tadi seolah-olah hanya menyalahkan pemerintah dan berpatokan pada gerakan-gerakan pemerintah. Nah, saya belum melihat ada teman-teman ormas ketika, makanya saya bilang tadi, bagaimana teman-teman ormas menyusun satu program yang itu benar-benar harus dijalankan tanpa harus melihat kiri kanan pemerintah melakukan apa, ya kita tetap pada rule-nya gitu. Itu yang tergambarkan dari diskusi ini. Mungkin Bung Markus menanggapinya. Ya, sedikit saya tanggapi. Kalau kita organisasi ini sebenarnya kita independensi dan tidak ada keterikatan dengan pemerintah. Tapi namanya sebuah organisasi bermitra ya, tapi mengharapkan dukungan dari pemerintah secara full saya rasa tidak. Karena kita juga selama ini melakukan kegiatan tanpa didukung penuh dari pemerintah. Kita melakukan secara sendiri, itulah program kita dari organisasi. Tapi namanya juga bersinergi, istilahnya ya namanya kan kita mitra, tetap saling mendukung. Mungkin ya mungkin pada saat ini ya saat pandemi COVID-19 adanya keterbatasan pemerintah juga untuk bisa terus bersinergi. Namun kita tidak berpatokan dengan kegiatan kita, harus ada dukungan full dari pemerintah. Kita tetap berjalan. Apa program kita yang disampaikan mulai ya ada mungkin program kita per tahun. Seperti apa targetnya tahun ini, program kita ini sosial, mungkin tahun depan kita olahraga atau apa segala macam. Jadi saya rasa setiap organisasi mempunyai program masing-masing. Mungkin yang disampaikan tadi Bung Alex, kita juga ada seminar kepemimpinan, dan yang tergabung di organisasi ini bukan orang-orang, memang kita tidak memiliki tahap kaderisasi, tapi mungkin yang disampaikan Bung Alex tadi bahwa adanya mungkin dari beberapa organisasi ada kaderisasi mungkin 3 bulan istilahnya, tapi kita memang tidak terkaderisasi. Namun kita juga melaksanakan kegiatan-kegiatan seminar seperti kita lakukan seminar kepemimpinan kemarin di museum. Kita tidak ada anggaran dari pemerintah itu, kita lakukan sendiri organisasi, bahkan mengundang pemerintah menjadi narasumbernya. Pas saat itu Bapak Wali Kota langsung narasumbernya. Ya, artinya itu mungkin yang saya bilang tadi bahwa acara-acara seremonial, bahwa itu ya, itu mungkin bagian dari urgensinya persoalan apa program yang dilakukan, itu yang saya bilang tadi bahwa itu langsung ke masyarakat paling bawah. Terlepas bahwa pelatihan seperti kepemimpinan, itu kepemimpinan kepada siapa diterapkan, harus. Apakah itu sudah diukur? Kedua, kalau bicara olahraga, pernahkah tidak ormas-ormas ini melahirkan seorang atlet yang bisa berjuang sampai berkompetisi di luar sana? Nah, artinya bahwa ada keberhasilan yang dilakukan teman-teman. Nah, sampai saat ini justru yang muncul itu kan di mana orang melihatnya ya sebatas berjalan aja. Nah, ini yang saya bilang tadi bahwa apakah keberadaan ormas-ormas ini saat ini memang benar-benar sudah sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat apa tidak. Nah, itu yang mestinya harus kita sikapi, bahwa kapan kemudian ormas ini bisa benar-benar dibutuhkan masyarakat. Karena itu tadi, ketika menciptakan sesuatu itu sudah layak dipakai. Contoh, kalau bicara tadi mungkin IPK yang saat ini getol bicara persoalan olahraga, apakah dari hasil kegiatan yang sudah dilakukan sudah menciptakan atlet yang sudah bisa berkompetisi di tingkat nasional? Atau belum? Kalau belum, buat apa? Apakah itu hanya sebatas ikut-ikutan buat olahraga saja? Saya rasa kelompok manapun bisa buat olahraga. Apa yang membedakan Anda kemudian, teman-teman ini, dengan kelompok-kelompok yang lain? Itu yang saya sebutkan tadi, urgensinya seperti apa. Mungkin teman-teman KNPI juga sama. Bagaimana juga melatih teman-teman OKP-OKP bahwa tidak hanya sebatas simbolis, bahwa di sini ada OKP gitu. Mungkin dari Bung Alex. Pertama dulu tadi bahasa apa tadi ya, supaya tidak membias, tidak berafiliasi ya, tapi bermitra dengan pemerintah. Itu tadi Bung KDH tadi ya, tidak berafiliasi tapi bermitra. Karena berbeda konteksnya nanti ketika bahasanya berafiliasi. Pertama sebenarnya
ini sudah lama menjadi keresahan kita sebenarnya. Keresahan kita harapkan sebenarnya KNP ini kan kita harapkan, karena KNP itu kan sebenarnya bukan organisasi, tapi KNP itu adalah wadah berkumpulnya OKP-OKP. Sebenarnya kita berharap OKP ini kan memberikan, oh inilah program kerja kami tiap tahun. Artinya itu yang akan menjadi bagian dari kita untuk wadah KNP ini mengingatkan OKP ini. Ini di rencana kerjanya bulan ini melaksanakan ini loh, kenapa tidak dilaksanakan? Bukan mengawasi, tetapi terus mengingatkan dan mendorong teman-teman OKP untuk melakukan program kerjanya. Cuma kan sampai hari ini itu tidak terjadi. Yang kedua, bahwa sebenarnya rasa kan ingin jadi, saya ikut organisasi, tapi bahwa saya berkorban untuk itu yang tidak ada. Kenapa? Orientasi saya mau jadi ikut di organisasi ini ada misi tertentu yang saya bawa. Bukan untuk saya tadi bahwa saya belajar dan mengembangkan diri di organisasi, bukan. Tapi saya ingin menjadi tempat ini untuk sudah arahnya sudah ke simpulnya sudah ke politik. Udah ke politik. Berarti udah ke politik praktis. Berarti kalau ada informasi kemudian selama ini keberadaan ormas-ormas seperti ini menjadi alat kepentingan para elit jadi. Ya, bisa dijadikan karena kenapa? Tadi kan sudah dilihat dia ini mau berorganisasi, ya sudah ke politik praktis. Coba kalau memang benar-benar pengen jadi berorganisasi, pengen jadi, saya mau jadi organisasi, maka saya tidak akan harapkan apa-apa dari organisasi itu, tetapi saya memberikan untuk organisasinya, karena ada segmen yang organisasinya untuk kaderisasi, untuk melatih anggota organisasinya, baik itu kepemimpinan mengenai organisasi, ada segmen OKP yang seperti itu. Oke. Ada segmen yang tadi bicara soal bahwa ormasnya lebih bergerak ke sosial, artinya mereka fokus di situ. Ada juga OKP atau ormas yang segmennya adalah melatih anggotanya untuk keterampilan. Tapi kan sampai hari ini itu di sini kita belum lihat. Itu yang menjadi masalah. Ya, makanya sebenarnya kan harapan kita bahwa tadi pemuda itu menjadi pilar, menjadi penggerak dan menjadi pengawal pembangunan itu kan belum bisa kita harapkan. Kenapa? Karena yang main itu lepas pribadi yang melakukannya, tidak menjadi embel-embel ada saya ikut organisasi atau tidak itu. Oke, mungkin Bung Kadia ini tadi ada yang disampaikan oleh ini sering digunakan oleh para elit untuk kepentingan politik. Apakah itu benar? Ini yang menarik. Kenapa saya katakan para elit ini, pemimpin daerah ini memang tak terlepas dicalonkan oleh pimpinan-pimpinan partai atau partai. Tetapi ormas juga tidak terlepas dalam membangun. Karena mereka juga melihat calon-calon pemimpin ke depan ini yang setelah diinvestigasi kira-kira di tengah-tengah masyarakat layak secara performa pribadi bahwa dia ini layak menjadi pemimpin. Bahwa setelah terpilih ke depan bahwa dia ini memang memunculkan ide dan narasinya untuk membangun daerah yang dipimpinnya. Maka peran serta ormas tidak terlepas dari ini. Jadi ini sebetulnya tidak juga secara politik praktis di dalam mendorong mungkin bersama-sama ya, tetapi di dalam menjalankan independen karena dia juga menjadi bagian daripada pengawasan. Setelah secara personal dia mendukung figur itu, memberikan atensi dan memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa ini yang diusulkan oleh pimpinan partai bersama dengan ormas ini secara ketokohan mampu, tentu ini juga harus dikawal. Jadi kalau dikatakan bahwa politik praktis tidak, tetapi melihat tokoh-tokoh di daerah atau tokoh-tokoh nasional yang memang dapat memimpin negeri ini, terutama kota Gunung Sitoli, maka tidak ada juga salahnya memberikan cara berpikir, memberikan masukan kepada masyarakat agar jangan salah memilih. Karena kalau kita salah memilih menjadi pemimpin ke depan, ini alamat juga ibarat kapal yang bocor makan akal karam kalau ada badai. Sekarang ini badai pandemi 19. Kalau pemimpin kita sekarang juga kurang pintar mengelola keuangan daerah, maka kita bisa kolaps. Nah ini juga peran serta. Dan bukan berarti kalau itu ormas menginvestigasi dan memberikan rekomendasi sebagai pemimpin, calon pemimpin, dia itu berpolitik praktis, tidak juga. Karena di dalam setelah terpilih, dia itu menjadi penetrasi. Dia itu independen, mengawasi. Kalau memang ada kekurangan sebagai ormas, saya rasa
berbicara dengan wali kota, wakil wali kota, dengan DPRD tidak ada batasan. Berbeda dengan masyarakat bisa langsung take and give sehingga lebih cair. Iya. Malah saya terbalik dengan model sekarang. Karena banyak yang sekarang ya secara politik banyak yang sudah mencapai kekuasaan, tetapi lupa untuk membesarkan organisasi. Lebih banyak itu. Itu. Nah, yang menarik sekarang, bagaimana kemudian orang bisa melihat ormas itu membedakannya dengan OKP dan yang lainnya? Bisa nggak diceritakan cara kerja ormas itu seperti apa sebenarnya? Agar masyarakat itu paham ketika Anda bergerak, oh ini ormas. Ketika Anda bergerak, dia bisa membedakan, oh ini ormas, oh ini bukan KNP, ini bukan OKP. Seperti apa cara kerjanya sebenarnya? Kalau ormas itu berjuang untuk kemaslahatan masyarakat atau kemajuan masyarakat secara umum. Apa yang menjadi euforia pada saat ini di tengah-tengah masyarakat, tentu dia ini harus bersinergi memperjuangkan ide-ide masyarakat itu kepada pemerintah di saat pemerintah lalai atau absen. Caranya? Atau ya memberikan informasi, melakukan pendekatan kepada pemerintah untuk bersama-sama. Jadi bukan ada terpisah-pisah, cuman kenyataannya di lapangan dalam tanda kutip, kadang-kadang pemerintah ini ya dalam warnanya ke pemerintahan kepada masyarakat sepertinya ada batasan-batasan. Mungkin karena menyangkut finansial, menyangkut dana, menyangkut perintah, menyangkut program. Itu yang harus kita ingatkan. Atau mungkin mereka tidak mau tahu, itulah tugas kita memang harus mengingatkan. Ya, mungkin itu cara kerja dari Pemuda Pancasila ya. Kalau IPK sendiri, cara kerja IPK ini seperti apa di tengah-tengah masyarakat dan di pemerintah? Jadi kalau cara kerja kita sebenarnya itu mungkin lahir tiap-tiap ormas OKP kan pasti berbeda. Kalau kita saat ini ya apa yang menjadi keluhan masyarakat kita juga bisa menjadi penyambung lidah rakyat. Seperti ada keluhan beberapa desa, daerah, desa, kecamatan, ya kita sampaikan kepada pemerintah untuk bisa diperhatikan. Jadi mungkin saat ini kita juga ada beberapa desa kemarin kita sampaikan. Ada ingin jalan rusak kita sampaikan ya saat ini juga sudah dibangun oleh pemerintah. Oh, jadi seperti itu aja ya cara kerjanya, hanya mendengarkan, menginformasikan, lalu? Nah, jadi kita juga istilahnya bagi masyarakat ya mungkin lemah tadi kita membantu, yang bisa kita bantu kita kan terbatas, tidak ada anggaran dari manapun, hanya kita dari organisasi. Namun mungkin kita juga memberikan kadang-kadang pemahaman kepada masyarakat seperti adanya permasalahan, baik itu di hukum, kita berikan solusi apa yang menjadi win-win solution dalam sebuah masalah tersebut. Dan cara kerja kita, ya kita tetap merangkul semua masyarakat yang memang benar-benar mau untuk berorganisasi dan kita terus memberikan apa yang menjadi ide-ide cemerlang mereka juga untuk membangun sebuah organisasi. Terima kasih. Mungkin di closing statement kita mengakhiri diskusi kita. Mungkin dari Bung Alek, sebenarnya apa yang harus dilakukan untuk perubahan-perubahan ke depan agar stigma yang tadi ormas-ormas ini ataupun OKP-OKP ini tidak negatif di mata masyarakat? Mungkin di closing statement. Pertama-tama sebenarnya yang kita harapkan bahwa OKP Ormas ini pertama-tama menjalankan apa yang menjadi roh dari setiap masing-masing OKP. Bagaimana proses menjalankan ini? Itu tadi terlihat bahwa rencana-rencana kerja yang dibuat itu pertamanya adalah untuk kebutuhan anggota organisasi, baru di luar dari anggota organisasi. Artinya bekerja secara profesional. Harapannya juga bahwa jangan sampai organisasi baik ormas OKP itu menjamur, tetapi pada akhirnya juga tidak menghasilkan apa-apa. Kita harapannya masyarakat berharap sebenarnya ormas OKP ini atau organisasi apapun itu selalu berharap menjadi menjadi Agen terang, menjadi terang di kegelapan bagi masyarakat. Menjadi terang ini seperti apa? Bahwa ada yang dikerjakan untuk masyarakat, ada yang dikerjakan untuk masyarakat, ada yang dibuat untuk masyarakat. Contoh sekarang ini bahwa sebenarnya kita sudah di era digitalisasi. Tidak ada satu OKP atau ormas bahkan KNP pun belum masuk ke segmen itu, belum mendorong pemuda untuk melakukan itu. Jadi harapannya bahwa ini pemuda harus kita tempatkan pada tempat yang tepat, berorganisasi yang tepat. Terima kasih. Oke, Bung Markus, closing statement untuk bagaimana ke depan untuk
ormas-ormas ini kemudian menghilangkan stigma negatif, apa yang harus dilakukan untuk perubahan ke depan? Singkat saja. Kalau kita ke depan ya, kita berharap pemuda ataupun yang tergabung di organisasi IPK ini terus melakukan karya-karya nyata. Dan mungkin yang disampaikan Bung Alex tadi itu menjadi PR kita juga bersama Ormas OKP ini, bahwa kita bagaimana mengkaryakan anggota kita ini bisa ada sebuah karya yang lahir yang kreatif, bisa menjadi bermanfaat untuk masyarakat. Jadi sebenarnya kalau kita IPK selama ini ada juga beberapa karya yang sudah kita laksanakan. Mungkin dari segi ukiran ada kita juga kemarin, tapi mungkin secara langsung IPK yang apa, tapi ini personil, istilahnya oknum daripada anggota IPK kita sendiri. Jadi mungkin ini adalah PR kita bersama, dan mungkin kita terus seperti kita organisasi OKP ini terus saling silaturahmi. Dan mungkin statement saya terakhir ya, pesan saya, teruslah berjuang wahai pemuda, raihlah mimpimu setinggi langit. Itu saja mungkin. Oke, makasih. Mungkin yang terakhir closing statement ya Bang. Baik, untuk mencapai tujuan ini, harapan ini di tengah-tengah masyarakat, tentu seluruh stakeholder baik pemerintah maupun organisasi harus bersama-sama terus berkesinambungan untuk mendorong, untuk membuat program-program dan bersama-sama untuk melakukan hal-hal yang terbaik. Khususnya di Pemuda Pancasila, untuk menjaga image dan stigma di tengah-tengah masyarakat, karena ada hanya memakai baju loreng, tetapi belum tentu anggota, tapi melakukan keributan, melakukan masalah. Maka Pemuda Pancasila mulai saat ini tidak mengizinkan kadernya memakai loreng kalau tidak ada KTA. Setelah dia memiliki KTA, tentu kita berikan dia pendidikan, pemahaman tentang organisasi, tentu dia tahu norma-norma organisasi, yang mana yang bisa, mana yang tidak, baru diizinkan memakai atribut Pemuda Pancasila. Tentu ini langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk pembenahan organisasi. Kita juga buat terobosan-terobosan untuk selalu bersinergi dimanapun, baik masyarakat, pemerintah, karena pembangunan suatu daerah tidak terlepas dan tidak bisa kita bangun kalau hanya kita sendiri, harus bersama-sama. Terakhir saya sampaikan untuk kita semua dalam sarasehan ini, dalam pertemuan ini, sekali layar terkembang, surut kita berpantang. Pancasila! Merdeka! Ya, pemirsa, demikian diskusi kita malam ini, bahwa menjamurnya sejumlah ormas dan OKP di Kepulauan Nias, berharap keberadaan mereka bisa merubah dan menjadi terang bagi masyarakat, sehingga keberadaan mereka berdampak bagi kehidupan masyarakat sesuai dengan yang disampaikan tadi. Dan kita juga sudah mendengarkan cara-cara kerja mereka. Berharap apa yang sudah mereka sampaikan itu menjadi komitmen dan bisa dilakukan ke depan secara bersama-sama. Kita tunggu apa aksi-aksi mereka ke depan sesuai dengan apa yang disampaikan. Apakah itu benar? Mari kita merasakan dan melihatnya bersama-sama. Tetap ikuti kami dalam program One Man Show dengan topik yang berbeda. Tetap ikut dalam program Orahu Nias Channel. Terima kasih. Yahoo.